Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman PPG, selamat datang di Johor Indonesia Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kuis singkat tentang karakteristik peserta didik. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Ya, baiklah teman-teman, kita mulai kuis pedagogik peserta didik. Kita mulai dari soal nomor 1. Faktor sentral yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak adalah. Nah, di sini ada lingkungan dan perasaan, faktor spiritual dan emosional, sosial dan emosional, gaya pengasuhan dan emosional, gaya pengasuhan dan lingkungan. Ya, betul sekali, gaya pengasuhan dan lingkungan. Soal nomor 2. Guru menyiapkan materi lalu menyusun materi pembelajaran yang dipusatkan pada topik atau bahan tertentu yang populer dan sederhana, kemudian dikembangkan, diperdalam, dan diperluas dengan bahan yang lebih kompleks. Hal tersebut merupakan pengembangan materi dalam pola. Yang paling tepat di sini adalah pola spiral. Lanjut ke soal berikutnya. Pak Juna menghimbau kepada peserta didik untuk mengenakan busana daerah masing-masing. Nah, busana daerah masing-masing. Berarti di sini perhatikan pilihannya adalah etnik. Ya. Soal nomor 4. Memahami landasan kependidikan, teori belajar, menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik. Menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih merupakan indikator sumber kompetensi pedagogik yang disebut. Berarti di sini adalah merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, memahami karakteristik. Berarti di sini yang paling tepat adalah merancang pembelajaran. Soal nomor 5. Minat belajar peserta didik merupakan faktor penting dalam proses pembelajaran yang harus ditingkatkan. Berikut ini cara meningkatkan minat peserta didik terutama untuk menghadapi tantangan abad 21 kecuali di sini. Nanti perhatikan pilihannya di sini yang kecuali. Berbagai model menggunakan beragam media diterapkan. Nah, di sini ada sanksi, berarti tidak boleh. Soal nomor 6. Status pengetahuan dan keterampilan peserta didik sekarang untuk menuju ke status yang akan datang yang diinginkan guru agar tercapai oleh peserta didik merupakan konsep dasar dari potensi belajar, proses awal, capaian belajar, bekal awal atau kemampuan belajar. Yang paling sesuai di sini adalah bekal awal karena status dasar pengetahuannya ini. Oke, nomor 7. Kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu membantu dan mengarahkan peserta didik untuk memahami kemampuan dan potensi dalam diri peserta didik. Hal tersebut sesuai dengan fungsi kurikulum, yaitu ada persiapan, pemilihan, pengintegrasian, diagnostik, penyesuaian. Yang paling cocok di sini adalah diagnostik, betul sekali, diagnostik. Soal nomor 8. Penampilan yang tenang dan tegas seorang guru dalam berkomunikasi dengan peserta didik merupakan contoh strategi yang dapat mendukung tercapainya komunikasi yang efektif yang berkaitan dengan di sini ada daya tarik, integritas, intelektual, kepekaan sosial, dan kredibilitas. Yang paling sesuai di sini adalah kredibilitas sebagai seorang guru. Soal nomor 9. Peserta didik mempunyai gaya belajar yang beragam, ada yang cenderung visual, auditori, dan ada yang kinestetik. Adapun cara untuk memenuhi ketiga gaya belajar tersebut maka guru perlu melakukan, berarti harus mengombinasikan ketiga kecenderungan belajar ini. Di sini adalah yang paling sesuai adalah di sini ya, menggunakan media audio dan percobaan. Soal nomor 10. Gaya belajar peserta didik yang mudah mempelajari data, teks seperti tulisan dan huruf, serta bahan-bahan yang disajikan secara tertulis, bahkan maupun gambar. Di sini kata kuncinya gambar. Gaya belajar yang bagaimana? Natural, tentang alam, kinestetik, gerakan, visual. Di sini ya yang cocok adalah visual. Baiklah teman-teman, itulah 10 soal tentang karakteristik peserta didik. Semoga
Semoga bermanfaat.